Struktur Apakah brand. sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan bab 2 yaitu brand struktur. Kelompok 1 terdiri dari Wulan Sariningsih, Siti Najma Nur Laila, Muhammad Hijaz Mubarok, Lila Amelia, dan Savana Kali Ayunda. Ini nentuin kelompoknya masing sendiri ya? Waktu itu ya, kalau nggak salah. Saya bebasin ya. Ini Bu, kita kocok online gitu Bu. Oke, kocok online. Mantap. Lanjut. Brand struktur juga dikenal sebagai brand arsitektur yang menyediakan peta hubungan antara semua brand dalam portofolio perusahaan. Struktur brand akan mencakup gambaran seluruh keluarga brand tersebut termasuk hubungan antar brand. Brand struktur dapat membantu manajer dalam fasilitasi keputusan tentang brand tersebut. Apakah brand tersebut harus dibuang, berganti nama, atau pensiun. Serta dapat mengetahui juga siapa pemilik brand tersebut, manfaat dan ciri khas dari tiap brand. Struktur merek tidak selalu terlihat oleh pelanggan dan mungkin tidak berdampak pada pilihan merek mereka. Misalnya, perusahaan barang konsumen besar seperti Unilever memiliki sejumlah merek fast-moving customer goods yang berbeda, termasuk perlengkapan mandi dan produk perawatan rumah seperti bubuk cuci. Merek dalam keluarga yang sama juga dapat bersaing satu sama lain untuk menjangkau konsumennya. Selanjutnya, pertama ada konherensi. Struktur merek yang koheren atau berhubungan saling dapat secara positif menguntungkan merek individu dengan membuatnya jelas seperti apa brand ini berdiri. Ini berarti bahwa konsumen dapat mentransfer kepercayaan mereka pada satu merek ke merek lain dalam grup. Contohnya di sini adalah keberhasilan Apple iPod menghasilkan banyak konferensi Apple ke Mac dan laptop desktopnya, yang sebelumnya orang-orang itu tidak akan pernah mencoba sistem operasi Apple. Lalu selanjutnya ada merek induk. Beberapa merek sekarang sedang mengupayakan untuk membuat merek induk terlihat oleh konsumen, di mana sebelumnya merek perusahaan hanya relevan dengan komunitas investor dan karyawan. Merek induk juga dapat diidentifikasi dengan janji dan nilai keseluruhan kepada pelanggan untuk memberi pengalaman dan kinerja yang konsisten kepada orang yang berhubungan dengan brand tersebut. Hal ini menjadi dasar hubungan yang terpercaya dengan para stakeholder. Selanjutnya, yang ketiga itu ada mengakuisisi merek. Merek sering ditambahkan dan dibuang dari portofolio untuk memperluas rangkaian produk atau membuatnya lebih tepat sasaran. Contohnya itu adalah L'Oreal mengakuisisi The Body Shop pada tahun 2006. Ketika reputasi mereknya sebagai perusahaan perdagangan profit yang sadar lingkungan didirikan dengan kuat, namun ada kekhawatiran di antara beberapa pelanggan bahwa sikap etisnya yang kuat terhadap pengujian hewan, promosi vokal hak asasi manusia, dan dukungannya untuk masyarakat lokal tidak akan terus diadopsi oleh L'Oreal, merek kosmetik terbesar di dunia. Bertahun-tahun kemudian, jelas bahwa The Body Shop tetap setia pada warisannya, tetap menjadi merek kecantikan etis asli. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada brand families. Berikutnya merupakan beberapa jenis dari brand families ini. Yang pertama ada the corporate brand. The corporate brand merupakan penggunaan nama perusahaan sebagai merek produk. Contohnya adalah Gojek, yaitu perusahaan ojek online yang memiliki kesamaan brand dengan pertambahan inovasi menjadi Gojek. Yang kedua ada family or umbrella brand atau umbrella brand. Umbrella branding adalah sebuah praktik pemasaran di mana satu nama merek digunakan untuk penjualan dua atau lebih produk terkait. Umbrella branding digunakan untuk memberi keseragaman ke lini produk tertentu dengan mengelompokkan mereka di bawah satu nama merek, membuatnya lebih mudah diidentifikasi, dan dengan demikian
demikian meningkatkan daya jual mereka. Contohnya adalah hemaviton seperti hemaviton skin nutrien, hemaviton jreng, dan hemaviton C1000 dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Savana. Selanjutnya ada individual brand. Individual brand itu memberi merek berbeda pada produk baru seperti pada deterjen Surf dan Rinso dari Unilever untuk membidik segmen pasar yang berbeda seperti halnya pada Wings yang memproduksi deterjen merek Soclean dan Daya untuk segmen pasar yang berbeda. Terus ada modifier brand. Modifier brand adalah penggunaan dua brand atau satu. Untuk satu produk, biasanya modifier brand ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat. Contohnya itu ada Coke Zero yang merupakan bagian dari Coca-Cola Family. Next. Selanjutnya ada brand extension. Brand extension adalah strategi marketing dalam pengembangan merek dengan menggunakan merek yang sudah ada dan sudah dikenal oleh masyarakat untuk memanfaatkan ekuitas brand terkenal di dalam satu kategori yang berbeda. Tujuannya ini adalah untuk memperluas lini bisnis dari perusahaannya. Contohnya perusahaan yang melakukan brand extension adalah Unilever dengan merek Lifebuoy yang identik dengan sabun mandi melakukan brand extension dari sabun menjadi shampoo. Next. Selanjutnya ada the brand development methodology. Pengembangan merek harus mencakup manajemen bisnis dan produk serta orang-orang kreatif dan pemasaran. Kerangka dan strategi merek. Strategi merek menguraikan kerangka kerja dan arahan untuk merek. Strategi tersebut akan merinci tujuan dan alasan merek, memberikan informasi tentang pasar dan tempatnya di pasar, termasuk wawasan pesaing. Ini juga akan mencakup wawasan audiens dan nilai merek, dan dari sini pesan utama tentang merek dapat dikembangkan. Sebuah strategi akan mengidentifikasi di mana merek akan berdiferensiasi dan dimasukkan ke dalam proses pengembangan kreatif. Riset dan analisis. Pertama, ada analisis merek. Dapat mencakup tinjauan internal terhadap citra merek, warisannya, kekuatannya, dan bagaimana kesesuaiannya dengan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada analisis pelanggan. Dapat membahas tren utama yang mempengaruhi merek serta motivasi di balik pembelian pelanggan dan mengubah sikap audiens. Yang ketiga, analisis pesaing. Akan memetakan citra merek relatif dan kesadaran pesaing. Kekuatan dan strategi pasar yang mereka rasakan dan juga menyoroti kerentanan apapun dalam produk atau layanan pesaing seperti kualitas dan harga. Next. Selanjutnya ada menerjemahkan penelitian menjadi tindakan. Sangat penting bahwa setiap penelitian dan analisis ditafsirkan dengan cara yang relevan dan dapat diterapkan pada pengembangan merek. Penelitian harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan merek, strategi, dan pengembangan kreatif merek. Selanjutnya ada wawasan mode atau fashion insight. Merek fashion yang sukses dapat menawarkan beberapa wawasan yang berguna dan memiliki pesan tersendiri sehingga brand tersebut memiliki keunikannya tersendiri. Bagaimanapun, brand harus terus menonjol dalam industri yang sering menghasilkan produk yang tumpang tindih dan bersaing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Najma. Brand positioning. Penentuan posisi merek atau pemosisian merek brand positioning adalah penciptaan citra merek yang diinginkan, khas dan masuk akal untuk merek di benak target pelanggan. Pemosisian ini menentukan persepsi konsumen terhadap merek tersebut, relatif terhadap berbagai merek barang atau layanan yang bersaing. Membedakan merek dari merek lain dapat dalam hal atribut merek, manfaat bagi pengguna atau penekanan segmen pasar. Pemosisian merek yang efektif adalah tujuan penting dalam pengembangan strategi pemasaran perusahaan dan manajemen bauran pemasaran. Selanjutnya ada pembedaan merek atau distinguishing the brand di pasar tempat produk dan layanan diferensiasi semakin sulit. Proposisi merek harus mencakup keduanya, hubungan fungsional dan emosional untuk pelanggan. Konsumen bagaimanapun juga semakin mengharapkan merek untuk memberikan lebih dari sekedar produk atau layanan. Jadi menghubungkan di kedua fungsional dan tingkat emosional itu penting. Orang-orang akan mengasosiasikan merek tertentu dengan karakteristik seperti nada atau gaya
yang sesuai dengan selera dan keinginan pribadi sendiri. Merek juga sekarang membutuhkan visibilitas di jejaring sosial, bukan hanya melalui forum media tradisional seperti iklan. Next. Selanjutnya ada brand value, adalah sekumpulan atribut pengalaman pelanggan sebagai dasar dari janji merek. Mereka memberikan merek kepribadian dan hubungan emosional yang mendorong kepercayaan dan loyalitas dengan konsumen. Nilai sama pentingnya bagi karyawan perusahaan bagaimana adanya untuk pelanggan. Nilai juga harus dipahami secara implisit oleh siapapun. Nilai bukan informasi singkat atau judul untuk pemasaran kampanye. Sebaliknya, mereka menginformasikan perilaku perusahaan yang akan dimasukkan proposisi merek dan pada gilirannya akan memandu arah kreatif sebuah perusahaan. Nilai merek akan dikembangkan sebagai bagian dari proposisi dan strategi merek. Selanjutnya, mengekspresikan nilai-nilai atau expressing the value. Tantangan bagi banyak perusahaan adalah bagaimana caranya untuk mengekspresikan dan menjaga momentum nilai merek saat perusahaan tumbuh dan berkembang. Ini bisa menjadi tantangan khusus untuk karyawan. Kepala perusahaan harus menunjukkan nilai-nilai perusahaan melalui tindakan. Selanjutnya ada mengembangkan kreativitas. Tim kreatif pada umumnya berada di bawah arahan direktur atau kepala tim kreatif. Dalam tim kreatif, desainer dan copywriter bertanggung jawab untuk bekerja sama mengembangkan konsep kreatif. Setiap pekerjaan strategi dan penelitian yang telah dilakukan juga harus dimasukkan ke dalam proses kreatif dan menjadi bagian dari arahan kepada tim kreatif. Interpretasi kreatif yang kuat dapat menjual merek, memberinya identitas yang melekat pada brand experience. Beberapa merek lebih memilih untuk memiliki pengalaman kreatif yang konsisten di berbagai media. The Creative Brief. Setiap karyawan kreatif harus dimulai dengan ringkasan bagus yang merinci tujuan pekerjaan dan hasil yang diinginkan. Penjelasan singkat bertujuan untuk memberikan arahan tim kreatif, tetapi tidak terlalu mendetail untuk membatasi kreativitas. Ini mencakup informasi seperti tujuan klien, apa yang perlu dicapai oleh kampanye atau pengembangan merek, dan persepsi serta kinerja merek saat ini. Ini juga harus merinci brand audience, channel of delivery, dan timing yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lila Amelia. Arahan harus memberikan detail dalam membuat konsep desain awal mencakup 1. Mengembangkan narasi yang dapat menjadi kerangka konsep. Terus pengembangan dan presentasi konsep kepada klien, brainstorming atau curahan pendapat dengan tim yang relevan. Terus yang keempat, pemilihan keputusan terhadap desain yang diinginkan. Konsep merek. Konsep merek yang kuat selalu mengembangkan visual dan kata-kata secara bersamaan. Beberapa agensi pencitraan merek memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada desain visual dan tampilan dan nuansa merek. Dalam pembuatan konsep, ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, bagaimana seseorang mampu berinteraksi dan mendalami merek tersebut. Hal ini disebut dengan pendekatan human factor atau human behavior, yang mana sering digunakan pada web dan desain produk. Pengujian terhadap selera audiens dengan membentuk sebuah skenario yang mendukung interpretasi visual dan verbal dari merek untuk pengembangan brand experience secara keseluruhan. Tampilan dan nuansa, yang ketiga, tampilan dan nuansa mencakup warna, citra, ekspresi visual merek seperti font, tata letak, dan tekstur perlu diperhatikan. Next. Executing the creative. Tim kreatif perlu mempertimbangkan channel untuk mengkomunikasikan merek. Hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pemilihan warna tidak selalu sama.
misalnya pada media cetak yang berbeda dengan yang di web. Yang kedua, pemilihan gaya bahasa perlu disesuaikan untuk berbagai media, yang baca di media online atau yang di media cetak. Yang ketiga, setiap saluran menawarkan kesempatan untuk menggunakan gaya komunikasi dan pesan yang berbeda. Dalam media cetak, tim kreatif harus memastikan ukuran dan warna yang diproduksi dalam pengembangan merek di media cetak. Jika menjalankan dalam bentuk video atau online, perlu diperhatikan resolusi layar, animasi, dan komponen audio. Di setiap media, dibutuhkan keterampilan dari masing-masing orang dari tim kreatif seperti kemampuan teknis, hingga penulisan naskah dan desain, ataupun memanggil freelancer. Next. Communicating the brand. Mengkomunikasikan merek, setiap perubahan merek atau penyegaran, baik pengembangan merek atau mengubah posisinya, perlu dikomunikasikan dengan baik. Kebanyakan perusahaan hanya fokus pada launching ataupun refreshing merek tanpa memperhatikan bagian fundamental dari strategi merek tersebut, serta masih sedikitnya penekanan pada bagaimana merek tersebut akan dikomunikasikan di antara karyawan atau stakeholder lainnya. Next. Bagaimana cara berkomunikasi? Komunikasi merek adalah tentang mempertahankan merek di pasar. 6 bulan pertama peluncuran sangat penting untuk kesuksesan merek. Pemosisian merek baru perlu terus-menerus diperkuat di benak masyarakat, dan pesan juga harus disesuaikan dengan audiens yang berbeda. Ada banyak sekali taktik yang tersedia untuk mencapai ini dengan media online atau offline. Pada dasarnya kuncinya adalah perusahaan terlibat dalam percakapan dengan audiens mereka, bukan mendikte mereka. Selanjutnya, melibatkan audiens karyawan. Karyawan adalah komunikator terbaik dari merek apapun. Terima dukungan mereka dan mereka dapat menawarkan loyalitas yang sama kuatnya dengan pelanggan suportif manapun. Karyawan adalah ekspresi dari nilai-nilai merek. Oleh karena itu, setiap peluncuran merek, penyegaran, atau pemosisian ulang harus melibatkan karyawan sejak awal. Ini adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hijaz. Lalu ada berkomunikasi untuk perubahan perilaku, di mana perubahan merek itu akan mendorong beberapa jenis perubahan perilaku. Pada dasarnya itu melibatkan meminta masyarakat untuk melihat merek dari perspektif yang berbeda. Contoh, jika merek tersebut telah dimodernisasi seperti yang dimiliki merek pakaian warisan Burberry dan Aquas Kutum, atau telah mengubah dirinya seperti yang dilakukan banyak merek seperti mobil, misalnya kayak Fiat, Mini, atau Volkswagen Beetle. Lalu juga mengkomunikasikan majalah penghijauan. Setiap komunikasi kepada konsumen yang mendorong lebih baik kesadaran tentang penghijauan atau masalah lingkungan perlu disesuaikan dengan perilaku perusahaan itu sendiri, serta produk atau layanan yang ditawarkan. Inovasi produk dan layanan memperkenalkan produk yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan area pertumbuhan potensial yang sangat besar bagi merek. Supermarket saat ini bersaing untuk menunjukkan identitas penghijauan dan sosial mereka kepada pelanggan mereka. Pelanggan prihatin tentang asal dan sumber produk, meskipun mereka mungkin tidak membeli produk ramah lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan dari cara pengemasan dan pengangkutan juga dapat mengurangi biaya untuk jaringan supermarket. Lalu ada mempertahankan merek. Merek itu harus terus dikembangkan. Prinsip dasar merek juga harus dipertahankan. Ini berarti bahwa siapapun yang bekerja dengan merek tersebut dari berbagai departemen dalam perusahaan ke lembaga yang berbeda menjalankannya secara konsisten. Pedoman merek sangat penting untuk membantu menjaga konsistensi dalam merek dan bisa lebih fleksibel dan praktis. Lalu merubah aturan dari branding. Branding saat ini tidak hanya dapat dinilai atau dilihat dari logonya saja, seperti industri musik yang menciptakan bintang pop dari publik. Begitu pula perusahaan yang mengundang partisipasi dari penggemar merek untuk membantu kampanye periklanan dan konsep kreatif. Bahkan merek yang lebih tradisional seperti Swarovski,
kristal memungkinkan orang menafsirkan mereknya melalui film, musik, dan fotografi. Lalu petunjuk merek. Petunjuk merek merupakan dokumen, folder, atau situs web yang mencerminkan elemen inti merek. Setiap petunjuk harus dirancang untuk mendukung promosi merek, perusahaan, dan produk serta layanannya, daripada membatasinya. Oleh karena itu, penting bahwa petunjuk diperbarui seperlunya dengan contoh dan alasan yang jelas untuk batasan dan peluang desain. Lalu ada merek yang hidup. Merek adalah entitas yang hidup, dan karena kebutuhan bisnis berubah, merek juga akan membutuhkannya. Eksekusi merek apapun harus terus diuji dan diperiksa terhadap nilainya untuk memastikan bahwa kualitas fundamental yang menjadi inti merek dan apa yang membuatnya sukses tidak diubah atau dilupakan. Thanks. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang dipresentasikan? Dari presenter maupun kelompok 1? Gimana? Oke, karena tidak ada tanggapan, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Ini yang kelompok 1 yang presentasi boleh bertanya juga ya. Bukan berarti presentasi terus. Boleh bertanya ke Ibu, Bu. Boleh, boleh. Kalau mau nanya ke saya boleh. Mau nanya yang ke presenter juga boleh. Boleh, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya kira mau nanya. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Loh, tadi mana share screen-nya? Iya, Ibu, sebentar. Kirain Wulan mau nanya tadi. Ya, nggak apa-apa sambil kan. Sebenarnya saya ada sih, Bu, pertanyaan, Bu. Oke, silakan Tentang Wulan. brand struktur. Brand struktur itu saya masih bingung, Bu. Kalau di perusahaan itu, dia itu bentuknya itu seperti apa ya, Bu? Apakah ada kayak struktur yang benar-benar strukturnya gitu, kayak struktur organisasi Struktur gitu, organisasi atau seperti ya? apa? Oh enggak, jadi bukan struktur organisasi ya, dia strukturnya ya struktur. Jadi kalau sebuah merek itu membentuk sebuah merek itu, nah itu yang dimaksud dengan struktur. Bahwa proses-proses yang dilalui ketika ingin membuat sebuah brand gitu. Jadi bukan kayak maksud dari struktur di sini sebenarnya lebih ke proses gitu ya, bukan ke fungsi. Jadi misalnya kayak kalau struktur organisasi atau bagan gitu kan biasanya ini fungsinya apa, mereka tugasnya apa kan gitu ya. Nah, struktur brand di sini lebih ke proses dari bagaimana sebuah merek itu terbentuk ya, atau bagaimana ketika perusahaan itu membentuk sebuah merek gitu. Bulan. Oh, jadi nggak ada kerangka secara khususnya gitu ya, Bu? Oh, nggak ada. Itu balik lagi ke perusahaan, masing-masing perusahaan, karena beda ya, beda skala perusahaan, nanti beda juga struktur brandnya, ya kan? Tentu pemula dengan yang sudah advance ya, dengan yang sudah lebih tinggi lagi, tentu beda struktur brandnya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Rifki, boleh sambil di-share ya, biar waktunya. Ibu, saya Yang izin lain? Ya. bertanya, Bu. Bukunya itu menjelaskan jenis-jenis brand. Suaranya putus-putus, Savana. Masih gak, Bu? Ya, udah, gimana? Ya, Bu, kan dalam buku ada brand families. Terus di dalam bukunya itu cuma menjelaskan jenis-jenis brand families-nya, Bu. Cuma saya masih nggak tahu sebenarnya arti brand families itu gimana sih, Bu? Gitu. Brand families itu tadi kan sudah dijelaskan, tadi kalian sudah menjelaskan, saya pikir udah paham gitu menjelaskan. Ternyata belum ya. Jadi brand families itu yang berkaitan dengan brand itu. Misalnya tadi kan udah dicontohkan kayak
apalagi namanya segala hal yang berkaitan dengan merek tersebut ya. Di sini ada corporate brand, kemudian ada family or umbrella brand gitu kan. Kayak misalnya jadi brand families ini banyak jenisnya. Kalau yang kalian bahas tadi itu jenis-jenisnya. Ada yang masuk kategori corporate brand ya. Itu di dalam corporate brand ada juga brand familiesnya. Misalnya di dalam satu perusahaan katakan misalnya apa ya? Brandnya Bank Mandiri ya. Katakan sekarang Bank Syariah Mandiri itu masih berada di bawah Bank Mandiri ya, masih satu grup. Ini kita asumsikan dia belum merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini dia masih termasuk kategori brand families untuk corporate brand gitu. Kenapa? Karena dia masih satu grup gitu. Jadi brandnya adalah Mandiri gitu. Nanti ada anak perusahaannya, ada anak perusahaannya tadi Bank Syariah Mandiri, kemudian ada ada asuransinya, ada apa gitu kan banyak ya. Nah, setiap perusahaan yang perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata punya brand families gitu. Nah, nanti tinggal dilihat kategori brand familiesnya itu seperti apa, apakah corporate brand gitu atau tadi yang kalian sebutkan family atau umbrella brands ya atau individual brands ya gitu. Seperti itu, Savana. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Ya, kita lanjut ya. Kalau nggak ada, belum ada. Silakan, Rifki dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 3. Anggota-anggota dari kelompok 2 adalah Muhammad Rifandra, Nabila, Reisabia, Rifki, dan juga Ciara. Nah, subbab yang pertama adalah Understanding the Brand Audience. Inti dari proses merek adalah memahami audiens merek. Merek juga tumbuh dan bertransformasi. Ada suatu masa ketika merek berkomunikasi dengan audiens mereka secara sepihak. Audiens dapat dibagi ke dalam kategori sederhana yang mendeskripsikan keinginan dan kebutuhan konsumen berdasarkan usia, profesi, status perkawinan, dan kelas sosial. Televisi, papan reklame, atau surat langsung yang berbicara kepada orang-orang itu dan mereka pada gilirannya membeli produk tersebut. Segalanya tidak terlalu rumit. Seiring berjalannya waktu dan pergantian dekade, dunia juga mengalami kemajuan. Audiens juga ikut berubah, terdiversifikasi dan tersegmentasi, juga cara menjangkaunya ikut meluas. Orang-orang tidak lagi harus setia pada satu merek, tetapi mereka cenderung membeli merek yang teridentifikasi sebagai merek yang sesuai dengan nilai mereka masing-masing. Saat ini orang-orang sebagai audiens sudah lebih memiliki ekspektasi yang tinggi juga pengetahuan yang lebih, terkhusus dalam memilah merek mana yang akan dibeli. Hal ini membuat adanya kemudahan untuk mendefinisikan audiens merek melalui sikap, nilai, dan kebutuhan, bukan melalui usia atau kelas sosial mereka saja. The segmented audience. Mereka sekarang memiliki spektrum tersendiri untuk calon konsumen yang ditargetkan. Saat ini mereka lebih fokus untuk lebih jelas dan relevan dalam berkomunikasi kepada audiensnya melalui nada, gaya, dan perilaku mereka, serta dalam pengalaman yang ditawarkan kepada audiens, bukan lagi memproyeksikan merek dengan cara yang berbeda ke orang yang berbeda pula secara luas. Penting bagi sebuah merek untuk konsisten saat berbicara dengan audiensnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agensi dapat mengerjakan sejumlah ide atau eksekusi kreatif yang berbeda pada satu waktu untuk proyek klien. Misalnya menerapkan ide kreatif yang berbeda untuk audiens muda dari audiens bisnis dan juga membedakan dari yang tua. Creating trust and loyalty. Inti dari keterlibatan merek adalah keinginan pemasar untuk menginspirasi loyalitas dan kepercayaan di antara audiensnya, lama ataupun baru. Loyalitas dan trust dapat dengan mudah hilang jika audiens mengalami experience negatif tentang merek, seperti layanan yang buruk. Setelah hilang, kepercayaan sulit dibangun kembali.
Membangun kepercayaan pada suatu merek harus berjalan lebih dalam daripada menggunakan taktik seperti insentif pelanggan dan pemasaran. Sebuah merek harus tetap setia pada nilai intinya dan tidak mengubahnya untuk menarik audiens atau pasar baru. Mereka juga harus terus-menerus mencerminkan nilai-nilai ini melalui produk, layanan, dan tindakannya. Penting untuk mengadakan dialog terbuka bagi audiens untuk membuka komunikasi dua arah. The new audience context. Tantangan terletak pada upaya untuk memahami bagaimana audiens berinteraksi dengan merek di lingkungan yang perkembangannya sangat pesat. Penyesuaian teknologi membantu merek untuk menargetkan komunikasi pada tingkat individu. Komunikasi merek juga mulai berubah dari yang satu arah menjadi dua arah kepada audiensnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Audience, attitude, and social shift. Audiens merek saat ini dapat mengakses informasi lebih cepat dari sebelumnya. Mereka memiliki pilihan produk yang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Mereka lebih cerdas, dan lebih terhubung daripada generasi di masa lalu. Mereka dapat menyalurkan pendapat mereka secara online atau di tempat lain, untuk memberitahu mereka apa yang mereka pikirkan dan memilih dari pesaing manapun jika satu merek gagal memenuhi harapan mereka. Audience expectation, konsumen sekarang mengharapkan tingkat integritas tertentu dari produk dan layanan yang mereka beli, dan ingin pengalaman tersebut memenuhi harapan dan nilai mereka sendiri. Merek merespon dengan berbagai cara, seperti berusaha lebih transparan tentang bisnis di balik merek, dengan mempromosikan blog CEO atau dengan menawarkan forum situs perusahaan untuk mengelola umpan balik tentang masalah, seperti beritahu sell. Namun, setiap upaya keterbukaan harus diikuti dengan tindakan. Brand as a barometer of personal belief. Dalam konteks merek baru ini, nilai-nilai merek dan apa yang dikontribusikannya pada sistem kepercayaan seseorang telah menjadi faktor pilihan yang menentukan bagi banyak orang. Ini berlaku untuk mobil apa yang dikendarai orang, pakaian apa yang mereka kenakan, makanan apa yang mereka makan, harga dan lokasi juga penting. Tetapi nilai dapat menjadi pembeda bagi konsumen yang cerdas atau untuk seseorang yang membuat pilihan antara merek dan harga yang sama. Audience self-actualization. Berat sering mencari dimensi lain dari merek yang memenuhi suatu dalam diri mereka sendiri. Mereka menginginkan merek yang membuat mereka merasa lebih baik atau mungkin mencerminkan nilai-nilai merek sendiri. Ini aktualisasi diri adalah tingkat atas yang diwakili oleh hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Next. Studi kasus monosail dimulai sebagai menjelajah untuk jet setter internasional yang canggih. Siapa ingin mendapat informasi dari kedua internasional, masalah serta terbaru dalam desain. Ini perlahan berkembang menjadi merek mewah yang trendy dengan memperkenalkan produk untuk jenis tertentu. Ini jumlah pembaca yang dibuat bersama dengan top desainer di bawah merek monosail. Ini termasuk Wewangian Monosail dengan Comdes Garcos perjalanan bermerek Murtasesh barang dan furniture designer. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ciara. Yang ketiga, developing brands for audience types.
Membagi audiens menjadi beberapa segmen dapat membantu mengidentifikasi sekelompok besar orang dengan selera serupa dan melahirkan berbagai tipe audiens yang berbeda. Sebuah merek mungkin menawarkan layanan atau produk utama untuk audiens tersebut dan kemudian memperluas jangkauannya. Segmentasi audiens ini dapat mengarahkan merek untuk mengadopsi berbagai cara untuk menarik perhatian pelanggan dari periklanan arus utama hingga bentuk periklanan digital dan media ambien. Selanjutnya ada emergence markets and the creation of new audience. Menargetkan audiens tersegmentasi mungkin terdengar lebih sederhana daripada mencoba menjadi merek besar yang melayani pasar yang berbeda. Segmentasi ini dapat menghadirkan pengalaman merek yang lebih dalam kepada audiens tertentu dengan hanya melayani audiens tersebut. Studi kasus Stardoll. Stardoll adalah online brand yang dibuat untuk pasar remaja. Ini adalah situs web bagi para gadis untuk mendandani dan mendandani selebriti dengan boneka, pakaian, dan aksesoris selebriti secara online. Saat ini memiliki hampir 30 juta anggota pada bulan April tahun 2009 dari lebih dari 200 negara. Situs ini menghasilkan uang dari pembayaran oleh pengguna serta kemitraan pemasaran dengan merek mode, retail, dan media. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifandra. Baik, selanjutnya menjelaskan mengenai brand, ethics, and responsibility. Dalam dekade terakhir, masyarakat terutama di bagian barat menjadi semakin peduli tentang etika dan berkelanjutan. Gelombang baru kesadaran sosial dan lingkungan ini tidak lagi hanya bertumpu pada audiens khusus, berjuang lingkungan, atau aktivis. Dengan cepat menjadi arus utama di masyarakat, terutama karena pengetahuan tentang isu-isu seperti perubahan iklim menyebar luas. Ini merupakan salah satu masalah utama merek saat ini dan berdampak langsung pada cara merek menyampaikan dengan pemangku kepentingan, yaitu mereka yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan atau yang mengalami merek tersebut. Taking stand to stand out. Beberapa merek mengadopsi pendekatan etis sebagai brand diferensiator yang merupakan cara untuk membuat produk menonjol pesaing di rak supermarket, terutama dengan berkolaborasi dengan badan amal atau dengan berkampanye untuk tujuan sosial atau lingkungan. Hubungan antara masalah etika dan merek dapat menciptakan asosiasi yang tidak nyaman. Beberapa akademisi dan pembisnis percaya bahwa bukan peran merek atau perusahaan di latar belakang untuk meredakan penyakit sosial. Gelombang inisiatif etis oleh merek besar juga sering ditanggapi dengan skeptis oleh konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rifki Hussein. Ya, subbab yang kelima itu berjudul The Digital Audience atau audience digital. The Digital Audience sendiri merupakan teknologi telah mengubah cara kita hidup dan telah mengubah cara merek saat ini berkembang dan berkomunikasi. Penggunaan akses seluler yang sangat besar telah membuka potensi besar bagi merek dan bisnis di negara maju dan juga berkembang, termasuk bidang-bidang seperti belanja online dan layanan seperti perbankan melalui telepon seluler. Karena teknologi terus menjadi lebih canggih dan audiens berharap dapat berinteraksi dengan merek melalui media apapun, manajer merek perlu memastikan bahwa merek sekarang melakukan lebih banyak hal secara online daripada sekedar menawarkan situs web. Artinya, melalui format digital lain juga sangat berpengaruh untuk mendapatkan interaksi audiens, seperti pengenalan merek melalui media sosial, iklan digital, dan sebagainya. Selanjutnya ada The Digital Immigrants and Digital Natives.
Dengan adanya teknologi, maka audiens digital sendiri dapat dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama, digital immigrants, yang merupakan kelompok audiens yang lahir setelah tahun 1980, di mana teknologi sudah menjadi bagian dari aktivitas kesehariannya. Yang kedua adalah digital natives, di mana kelompok digital natives ini adalah kelompok audiens yang lahir sebelum tahun 1980, di mana belum terlalu memahami teknologi dan belum melibatkan teknologi sepenuhnya pada aktivitas kesehariannya. Selanjutnya, social networking site atau situs network sosial, akhirnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, memberikan dampak yang signifikan juga bagi berkembangnya suatu merek melalui penerapan strategi dalam melakukan branding yang melibatkan media sosial. Kemudian ada brands online, perkembangan teknologi digital juga dapat bermanfaat bagi merek seperti sejauh apa merek dikenal oleh orang-orang dan apa yang sebenarnya mereka inginkan terhadap merek tersebut. Nah, di sini ada studi kasus mengenai Puzhou. Kompetensi desain Puzhou adalah contoh utama co-creation atau kreasi bersama di mana publik berpartisipasi dalam membuat desain, produk, atau konsep baru untuk perusahaan dan memiliki suara untuk menentukan yang terbaik. Hal tersebut dapat memberikan keuntungan bagi merek itu sendiri melalui peningkatan profil merek, menawarkan wawasan bagi pelanggan, dan memberikan kesan yang menyenangkan pada merek. Ini contohnya ada gambaran di samping hasil dari desain co-creation Puzhou. Selanjutnya yang bab terakhir adalah mengenai employee audience, di mana karyawan dapat dikatakan sebagai bagian inti dari merek. Nilai-nilai karyawan yang kuat dalam sebuah perusahaan adalah kunci internal branding. Kenyataannya adalah bahwa nilai-nilai perusahaan harus tertanam dalam budaya perusahaan dan karyawan perusahaan adalah ekspresi yang paling jelas dari nilai-nilai merek. Selanjutnya internal branding. Pertumbuhan internal branding menjadi signifikan karena semakin banyak perusahaan yang menawarkan layanan daripada barang. Kualitas layanan tersebut dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya dan itu membutuhkan komitmen dan kepercayaan karyawan pada merek. Selanjutnya ada studi kasus dari TNT Express. Merek internal dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasi kampanye atau bagian dari organisasi, misalnya perusahaan, surat, dan Express TNT menciptakan merek bernama Moving the World untuk kemitraannya dengan World Food Program atau WFP, kemitraan yang berperan dalam menyatukan karyawan global TNT dalam kegiatan sukarela dan penggalangan dana untuk WFP. Orang-orang di TNT dapat menjadi sukarelawan untuk bekerja selama 3 bulan dengan WFP dan menjadi pendongeng untuk kemitraan tersebut. Karyawan juga menggalang dana untuk WFP. TNT telah diakui sebagai perusahaan teratas di Eropa oleh majalah Fortune, dan kemitraan ini memiliki kesadaran yang besar di dalam perusahaan. Artinya yang dibahas dalam studi kasus ini secara garis besar adalah branding melalui kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai identitas merek terpisah dalam perusahaan adalah tren saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan. Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Rifki. Tadi kan di studi kasusnya TNT itu, sekarang kan sebagian besar perusahaan-perusahaan melakukan CSR itu dengan niatnya bukan cuma niat sosial, tapi gimana caranya brandingnya itu dikenal melalui kegiatan sosial. Artinya waktu itu ada materi tentang CSR juga yang pernah sama Ibu bahas ya. Ya, Karena di bisa etika bisnis ya. Ya, dibedakan antara perusahaan yang benar-benar murni melakukan kegiatan CSR secara sosial dengan karyawan yang punya niat untuk membranding perusahaannya. Artinya Bu, kalau kayak gitu intinya cuma dapat satu perusahaan yang benar-benar niat memperkenalkan brandingnya itu, Bu. Nggak ada kayak perusahaan yang murni cuma pengen ngelakuin kegiatan sosial itu. Pasti semua perusahaan pengen ngenalin mereknya daripada apa sih nilai sosialnya itu Bu sebenarnya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Itu murni sosialnya itu gimana ya Bu maksud perusahaannya? Jadi gini, harusnya secara etika
perusahaan itu harus setiap perusahaan, karena dia kan bisnis ya, bisnis orientasinya adalah profit. Nah, mereka secara etika itu punya tanggung jawab sosial gitu terhadap lingkungan ya, lingkungan sekitar, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi dia harus melakukan yang namanya CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya gitu, secara etika ya. Nah, namun kemudian hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan branding gitu, untuk lebih dikenal sehingga mereka CSR ini menjadi salah satu instrumen buat perusahaan untuk melakukan branding. Nah, ini yang pernah juga saya bahas, apakah branding, apakah CSR itu murni dilakukan karena karena sebagai wujud tanggung jawab sosial atau karena tadi tujuan branding itu gitu maksudnya ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya CSR itu harusnya adalah benar-benar apalagi namanya tanggung jawab sosial ya, sebagai bentuk keberetikaan dari sebuah perusahaan gitu. Tapi makin ke sini banyak perusahaan yang melakukan CSR itu salah satunya sebagai instrumen atau sebagai alat untuk branding perusahaan. Gitu kurang lebih penjelasannya, Rifki. Artinya benar-benar nggak ada yang pure murni untuk kegiatan sosialnya gitu ya Bu, niatnya? Sekarang tuh Ya kebanyakan umumnya untuk membranding. kenyataannya sekarang begitu, tapi kan nggak begitu. Ya maksudnya gini, mungkin banyak perusahaan yang, tapi kita nggak tahu ya. Balik lagi ke biasanya sih ini ke niat dari perusahaan, karena mau tidak mau ketika misalnya terpublikasi oleh media gitu, atau mereka mempublikasikan kita melakukan CSR di sini misalnya gitu, otomatis kan orang-orang jadi tahu gitu, ada persepsi yang muncul ya sebagai efek dari brand ya, yang persepsi yang muncul terkait bentuk CSR yang dilakukan gitu, persepsi bahwa oh perusahaan ini tuh mereka memperhatikan lingkungan loh gitu, mereka peduli pada sekitar, peduli pada masyarakat sekitar gitu kan. Ya mungkin awalnya mereka tidak berniat untuk ini balik lagi ke perusahaan masing-masing ya. Jadi biasanya sih ke owner ya, ke CEO ya, atau pemilik perusahaan lah. Itu apakah mereka benar-benar melakukan CSR itu sebagai tanggung jawab sosial atau sekaligus ini melakukan sebagai sarana branding gitu. Nah, ini balik lagi ke perusahaannya. Ketika balik ke perusahaan, nah konsekuensinya begini, kalau balik ke perusahaan, terus perusahaannya tadinya mungkin murni sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tapi ternyata begitu dilaksanakan, kemudian terpublikasi gitu, nah otomatis itu kan dengan sendirinya itu akan membranding perusahaannya gitu. Kecuali kalau memang perusahaannya tidak menyebutkan, tidak mengklaim kita melakukan CSR ke sini, kita melakukan gitu, tidak mempublikasikan lah secara luas. Seperti itu ya. Itu baru kita bisa bilang wah dia berarti benar-benar CSR 100%. Kalau yang terpublikasi ya itu bisa 50-50 ya. Artinya bisa jadi memang dia tujuannya branding, bisa jadi juga dia tujuannya sebenarnya memang bentuk tanggung jawab sosial ya, sebagai bentuk etika, tapi kemudian terpublikasi dan otomatis itu akan membangun persepsi publik tentang perusahaan tersebut sehingga brandnya jadi lebih dikenal begitu, Rifki. Oh iya, berarti tergantung dari perusahaannya itu sendiri ya Bu. Ya betul. Jadi kadang-kadang kan ada juga perusahaan yang tidak menyebutkan ya, jadi mereka melakukan CSR tapi nggak menyebutkan kita melakukan CSR apa di mana, kecuali kalau untuk untuk akuntabilitas, artinya untuk pelaporan ya GSG perusahaan mungkin mereka melaporkan, tapi kalau untuk kayak publikasi ada juga yang kadang tidak menyebutkan gitu. Ini untuk apa, di mana dilakukan gitu ya, tidak dipublikasikan secara luas, artinya untuk internal perusahaan saja itu tentu tujuannya bukan untuk branding ya, tapi untuk ke solidaritas sosial, gitu, tanggung jawab sosial seperti itu. Gitu, Rifki? Ya, makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok ketiga, ya. Ini mohon disimak baik-baik. Kenapa? Karena barangkali kalian malas baca nanti. Nah, ini untuk UTS, saya akan ambil dari semua yang kalian sudah presentasikan ya. Artinya kalian buat
buat apa? Buat translate, kemudian kalian presentasikan. Saya akan ambil soalnya dari situ semua. Gitu. Jadi tolong disimak, kalau setidaknya kalau kalian malas baca kan kalian menyimak gitu ketika teman kalian presentasi. Jadi nanti ketika ada yang keluar di soal gitu, silakan kelompok 3 siapa nih? Kok nggak ada pergerakan? Ya, silakan Yogi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan branding teknik dengan anggota. Yang pertama Sonia Ira, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Lanjo De Vega, yang keempat Adi Prayogi, dan kelima Nurul Aryana. Di sini ada materinya. Yang pertama teknik to brand diversify the brand, yang kedua charity based partnership, ketiga form of collaboration, the future of partnership, selanjutnya yang terakhir affinity marketing. Teknik to diversify the brand, yaitu kolaborasi antara merek telah berkembang secara signifikan dalam dekade terakhir karena merek telah bergabung untuk menawarkan lebih banyak pilihan kepada konsumen, memperluas portofolionya atau berusaha membedakan merek mereka sendiri dengan caranya sendiri. Bermitra dengan berbagai merek merupakan peluang untuk mendiversifikasikan dan meningkatkan kredibilitas merek satu sama lain. Dalam hal ini, aliansi atau kemitraan dapat menciptakan produk atau pasar baru bagi pelanggan dengan memberi mereka sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kolaborasi juga dapat digunakan oleh suatu merek untuk memasuki sektor baru di luar merek tersebut. Di sini ada unusual partnership, contohnya kolaborasi terbaik akan menyenangkan konsumen melalui kemitraan yang tidak biasa. Misalnya di sini Rizla yang membuat kertas linting rokok dan pabrikan mobil dan motor. Suzuki ikut berkolaborasi membuat aneka pakaian untuk pengendara motor. Di satu sisi, ini adalah perpanjangan alami dari sponsor bersama kedua merek tim British Superbike, pemain kunci dalam balap sepeda motor Inggris. Di samping itu, ini adalah asosiasi produk bersama yang tidak biasa, menjauhkan Rizla dari asosiasi stereotip pria tua yang merokok roll up ke dalam dunia kecepatan. Berbahan kulit dan sepeda motor sebagai gantinya sekaligus menggeser image motor Suzuki menjadi status keren jika dipadukan dengan busananya. Lanjutannya, kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa merek yang terlibat dalam aliansi produk tersebut secara efektif saling mendukung status dan nilai satu sama lain sebagai merek. Ini juga memperkuat promosi produk atau layanan masing-masing mitra dengan tujuan memastikan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu ada kolaboratif benefit bagi perusahaan. Kolaborasi juga dapat menguji pasar dan audiens baru. Kolaborasi juga sebagai eksperimental oleh konsumen dan merek yang mengambil risiko kegagalan yang bertujuan untuk lebih dipandang sebagai cugukan jangka pendek daripada meninggalkan kesan negatif jangka panjang dari merek tertentu. Bagi pelanggan, kolaborasi antar merek yang berhasil berpotensi memperdalam pengalaman merek. Misalnya Apple iPod dan asosiasi Nike menawarkan produk baru yang nyaman untuk lari dengan iPod yang dirancang untuk dijalankan, dan juga memperkenalkan merek kepada audiens yang mungkin sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan untuk membeli iPod. Ini studi kasusnya. Pada tahun 2006, Apple dan Nike bekerjasama untuk memproduksi Nike Plus iPod Sport Kit, di mana kemitraan ini sangat cerdas dari sikap kolaborasi pemasarannya. Perusahaan menggunakan keterampilan mereka untuk menggabungkan desain sepatu dengan pengalaman musik seluler. Produk ini adalah ide yang sederhana namun cemerlang untuk pelari dan pengunjung gym yang telah menggunakan kedua produk tersebut. Dan orang lain mungkin didorong untuk membeli produk karena kemampuan teknologinya.
Bagi Apple, ini menunjukkan bahwa iPod lebih dari sekedar mesin musik, sedangkan bagi Nike, hal itu menunjukkan pengalaman berlari. Salah satu kekuatan produk tersebut adalah komunitas jejaring sosial atau aplikasi, yaitu Nike Plus yang menghubungkan antara pelari Nike dan iPod. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja individu dengan menetapkan target dan menciptakan target yang saling menantang dan bersaing. Selanjutnya akan dibacakan Lanzio. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai form of collaboration. Bentuk kolaborasi pertama itu ada sponsorship, yang mana sponsorship adalah area branding yang telah mengalami pertumbuhan besar dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang sponsorship banyak menjadi bentuk kerjasama di acara televisi umum, festival musik, dan yang paling tenar adalah pada untuk sistem kemitraan sponsorship dipilih atas dasar kontribusi dana yang diberikan daripada brand association itu sendiri. Untuk contoh sponsorship, sebuah perusahaan yang mensponsori acara festival di mana pihak sponsor akan membayar sejumlah uang untuk logo dan barang yang ditawarkan. Selanjutnya, bentuk co-branding. Co-branding adalah strategi pemasaran yang melibatkan kerjasama strategis dengan berbagai nama dan merek yang digunakan bersama pada satu produk atau layanan. Dan juga co-branding menawarkan peluang bagi brand untuk bekerja sama dalam pengembangan produk dan layanan. Contohnya ketika perusahaan kosmetik Shiseido dan Coca-Cola meluncurkan rangkaian kosmetik dan minuman di Jepang, sebagai mitra bersama mereka dapat mengurangi biaya pengembangan dan pemasaran di pasar kompetitif yang bergerak cepat. Selanjutnya bentuk kolaborasi ketiga, endorse brands. Endorse brand adalah bentuk yang memberikan kredibilitas kepada brand pasar yang besar saat berinovasi di bidang baru. Hal ini dapat membantu brand yang besar mendapat akses ke pasar baru di mana mungkin terjadi pergeseran persepsi. Contohnya jika suatu perusahaan makanan ingin memasuki pasar organik atau kesehatan seperti perusahaan Wakes Waters Products by Heinz secara efektif mengubah posisi merek Heinz di pasar yang semakin sadar akan kesehatan. Wakes Waters sebagai gantinya memberikan kredibilitas untuk mengelola program diet. Dukungan ini diberikan kepada merek-merek yang besar dan terkenal agar tersebar di mana-mana ketika merek ini besar akan memasuki pasar yang sadar akan lingkungan. Selanjutnya, keempat, bentuk kolaborasi ingredient brands. Ingredient brands yaitu komponen pada produk utama yang memberikan manfaat khusus bagi konsumen untuk membuat produk yang kuat di dalam proporsi pemasarannya. Contohnya Intel Insight mungkin adalah merek bahan yang paling terkenal secara global karena mendukung Microsoft Windows dan memungkinkan Intel Insight untuk meningkatkan kesadaran di antara konsumen pengguna Microsoft Azure. Selanjutnya bentuk kolaborasi aliansi. Aliansi adalah bentuk kolaborasi yang mana perusahaan terhubung dengan merek baru untuk memberikan insentif kepada pelanggan melalui kerjasama atau dengan memperoleh penghargaan. Contohnya jaringan maskapai penerbangan yang dapat memilih untuk menawarkan produk layanannya dari berbagai hotel bintang 5 untuk mempromosikan hotel tersebut. Selanjutnya ada collaborating for innovation, adalah inovasi yang mendasar untuk pertumbuhan merek besar manapun. Model bisnis ini dalam perusahaan besar adalah mencari penelitian dan pengembangan yang terbaik. Untuk melakukan kolaborasi inovasi dilakukan melalui kemitraan inovasi yang dijadikan sebagai sumber inovasi bagi merek. Tapi harus menghasilkan produk-produk yang tepat sasaran. Contohnya munculnya Ideagora adalah pasar online yang menawarkan perusahaan dan individu kemampuan untuk memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada sebuah komunitas yang menyediakan platform jenis baru untuk mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sonia Ira. Selanjutnya itu ada affinity marketing.
Affinity marketing adalah pendekatan pemasaran yang melibatkan kerjasama organisasi untuk menarik pelanggan. Affinity marketing bertujuan untuk mengembangkan hubungan positif dengan pelanggan melalui asosiasi dengan cara bermitra, sehingga dapat memberikan reputasi yang baik bagi perusahaan. Tujuan dari bermitra itu yang pertama untuk meningkatkan suatu nilai tertentu pada suatu merek. Contohnya seperti produk Red yang dapat meningkatkan nilai charity di setiap produknya. Yang kedua itu untuk memberikan reward kepada konsumen yang loyal dengan harapan dapat meningkatkan konsumen lain untuk menggunakan produk tersebut. Manfaat dari affinity itu yang pertama ada bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat menjual produknya dengan harga yang lebih rendah karena adanya pengurangan biaya pemasaran. Selanjutnya itu perusahaan mendapat untung dari peningkatan kesetiaan pelanggan. Manfaat bagi pelanggan itu, pelanggan mendapatkan keuntungan dari diskon ekstra yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya itu share research. Pemasaran produk afinitas harus mencerminkan perilaku konsumen seperti berikut. Yang pertama, self-interest, yaitu keinginan untuk keuntungan pribadi seperti adanya diskon, upgrade layanan, atau servis tambahan atau lainnya. Yang kedua itu ada relasional, menunjukkan hubungan antara konsumen dengan produk seperti hobi. Yang ketiga itu ada aspirasional, implikasi sosial seperti Ferrari Club of Great Britain. Yang keempat itu ada cost relate, ketika konsumen memiliki tujuan atau misi tertentu seperti produk Red untuk memerangi HIV di Afrika. Selanjutnya itu ada studi kasusnya. Jadi Red adalah contoh merek di mana setiap mitra perusahaannya seperti Converse, Dell, Windows, Starbucks, dan Apple melisensikan merek Red dan memproduksi item produk Red. Persentase keuntungan dari penjualan barang-barang ini disumbangkan ke Global Fund yang mengalokasikan uang tersebut untuk membantu memberantas HIV dan AIDS di Afrika. Sebagai imbalannya, perusahaan memperoleh reputasi melalui cost relate dan juga perusahaan berpotensi memiliki konsumen baru dari konsumen lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariana. Materi selanjutnya yaitu Charity Based Partnership. Next. Charity Based Partnership ini kemitraan berbasis amal yaitu antara perusahaan dan badan amal atau organisasi internasional seperti WHO atau Program Pangan Dunia PBB. Telah menjadi sangat populer dengan memegang tanggung jawab sosial perusahaan selama dekade terakhir, di mana bagian dari penjualan produk disumbangkan ke badan amal. Dalam beberapa kasus, kemitraan muncul sebagai sponsor di mana perusahaan akan memiliki untuk mendukung amal daripada acara olahraga. Next. Selanjutnya itu ada a fundraising tool, contoh branding kolaboratif atau antara korporasi dan badan amal adalah HSBC Climate Partnership. Kemitraan ini memiliki ciri khas dalam merek HSBC. HSBC menginvestasikan 100 juta US dollar untuk perubahan dengan menginspirasi tindakan individu, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia. Next. Sini ada contoh studi kasusnya. Change for Good adalah kemitraan antara maskapai BDA dan Badan Amal Anak-anak UNICEF sejak 1993. Penumpang di penerbangan British Airways telah menyumbangkan uang receh dari mata uang apapun yang kemudian berkomitmen untuk mengembangkan anak-anak di dunia. Berdonasi secara online dan di kantor British Airways ini serta dalam penerbangan. Kemitraan ini disebut kemitraan penggalangan dana perusahaan. Kemitraan semacam ini dapat berdampak besar bagi badan amal. Hingga saat ini kemitraan tersebut telah mengumpulkan 25 juta US dollar untuk UNICEF di 55 negara. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Prayogi. Selanjutnya ada The Future of Partnership. The Future of Partnership menjalin hubungan dengan berbagai bentuk kemitraan menjadi hal yang penting karena perusahaan terus mencari bentuk inovasi baru. Tahap selanjutnya adalah para pemimpin bekerja dengan orang lain, bahkan sekalipun di luar sektor tugas mereka, agar dapat tercipta inovasi-inovasi baru. Selanjutnya ada yang pertama itu mempertahankan kemitraan. Kemitraan perlu dikelola dengan kehati-hatian dan didorong dengan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan komitmen bagi kedua belah pihak.
Kemitraan seringkali menjadi pelajaran dalam hubungan lintas budaya dengan organisasi dan budaya internal yang berbeda yang ingin bekerjasama dengan tujuan untuk belajar atau sharing satu sama lain. Yang kedua, peluang untuk berinovasi. Kemitraan dapat mendorong pembelajaran dan inovasi antara perusahaan, pemerintah, dan LSM. Hal ini menyebabkan bentuk inovasi baru yang menarik atau memberikan solusi yang lebih efektif di berbagai bidang khususnya bagi kebutuhan masyarakat. Media online dapat menjadi platform untuk menyatukan pihak antara perusahaan dan individu di mana mereka masih berjalan menggunakan sistem tradisional, sehingga dapat menghubungkan pihak-pihak tersebut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk presentasi dari kelompok 3 ada pertanyaan? Kok hening? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau ada boleh langsung dipotong. Oke, lanjut presentasi kelompok 4. Baik, Silakan. Ibu. Ya. Teman-teman udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Cuman belum full screen nih, Kak. Iya, Bu. Oke. Masih belum full screen ya? Kita sebentar ya, Bu, diulang. Kayaknya rada nge-lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kak Putri Febriani, Muhammad Ridho, Nabila Alia Rahma, Daniati Nurul, Raihan, dan Cerian Indah Asta akan menjelaskan bab 5 tentang Assessing the Brand Impact. Yang pertama itu, mengapa harus mengukur merek? Pendahuluannya adalah bisnis seperti untuk mengukur aset untuk dapat memastikan apa yang layak, tetapi banyak pebisnis masih percaya bahwa merek perusahaan tetap tidak berwujud dan tidak dapat memiliki nilai yang melekat. Menetapkan nilai untuk merek perusahaan dapat meningkatkan raca jika perusahaan dibeli atau dijual dan merek itu sendiri membawa daya beli. Ini juga dapat meningkatkan kebanggaan pada merek di antara karyawan dan mendorong orang untuk bekerja untuk perusahaan. Sejarah pengukuran, periode merger dan akuisisi yang kuat selama tahun 90-an membantu mengungkapkan nilai keuangan merek dan memberikan dorongan pada praktik pengukuran merek. Salah satu valuasi awal adalah seputar perusahaan minuman Diageo yang dibuat setelah penggabungan Grand Metropolitan dan Guinness pada akhir 90-an. Grand Metropolitan adalah merek makanan dan minuman yang mencakup whisky Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff, Häagen-Dazs, dan Burger King dalam portofolionya. Diageo sejak itu menjual merek makanan untuk memposisikan dirinya sebagai bisnis minuman utama. Era.com pada akhir 90-an mempresentasikan penilaian berlebihan atas merek, di mana hype dan perebutan uang cepat membuat banyak perusahaan dinilai hanya berdasarkan ini dan nama saja, tanpa substansi apapun. Hal ini menyebabkan flotasi mahal dari banyak yang disebut perusahaan.com sampai akhirnya gelembung meledak. Namun penilaian mereka sejati sama seperti analisis keuangan yang faktor-faktor dalam aspek nyatanya dari bisnis risiko masa depan, merek berdasarkan hype saja tidak akan memotongnya. Mengukur kinerja merek. Kemampuan untuk mengukur bagaimana merek umumnya dirasakan baik di antara pelanggan maupun bagaimana hal itu disampaikan dan ditulis di seluruh media. Sangat penting dalam menilai bagaimana kinerja merek atau perusahaan. Pengukuran dan pemantauan merek membantu agen pemasaran seperti merek, hubungan masyarakat, dan agen perikanan untuk menentukan apakah tujuan merek terpenuhi dan yang paling penting untuk membuktikan nilainya kepada klien dengan menunjukkan apa yang telah mereka capai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho. Apa yang menciptakan nilai? Keberhasilan suatu merek akan diukur dari dampak produk, layanan, dan bisnis yang menopang merek tersebut. Ini termasuk persepsi dan reputasinya di antara para pemangku kepentingannya, kepemimpinan bisnis, kemampuannya untuk membedakan dan berada di depan para pesaing.
kemampuannya untuk berinovasi dan beradaptasi, serta pangsa pasar, margin, skala keberadaan, dan produk yang dijual. Next, Kak. Belum keganti ya, Dok? Belum. Oh, sebentar. Mohon maaf, diulang sebentar ya. Share screen ya, teman-teman. Boleh dilanjut, Ridho. Ya, terima kasih. Pangsa pasar sebagai indikator. Pangsa pasar suatu merek merupakan angka yang menonjolkan daya beli suatu merek. Ini menunjukkan proporsi orang yang membeli merek tersebut. Dalam sektornya sendiri, pangsa pasar yang tinggi juga tergantung pada jumlah pemain di sektor tersebut dan jenis sektor yang diwakilinya. Pangsa pasar bukan satu-satunya indikator kekuatan merek. Nilai dalam sebuah nama, ekuitas merek dapat dipengaruhi oleh perubahan detailnya, baik itu perubahan nama atau kerugian finansial yang disignifikan. Ekuitas merek, seperti yang telah dibahas, nilai suatu merek disebut sebagai ekuitasnya ditentukan oleh sejumlah pengaruh dan faktor. Merek sebagai nilai tidak berwujud. Sebuah merek kemungkinan tampak seperti hal yang samar-samar dibandingkan dengan aset bisnis fisik, seperti uang tunai, produk atau properti yang bisnis mungkin sendiri. Namun, kurang nyata atribut seperti kekayaan intelektual, bakat, atau yaitu orang-orang adalah perusahaan memperkerjakan. Dan merek perusahaan sekarang telah diakui sebagai penting dan aset nyata untuk bisnis. Merek populer bisa karena itu membawa label harga premium dan sebagainya secara substansial meningkatkan penilaian keseluruhan perusahaannya. Dimensi merek dan kolaborasi. Desainer mode dan interior sudah lama dimainkan dengan ekuitas merek mereka sendiri. Ini adalah taktik umum untuk desainer papan atas meminjamkan nama dan desain spesifik mereka kepada department store atau merek retail. Kapan supermodel internasional Kate Moss bekerja sama dengan retail mode ikonik Topshop, dia melisensikannya secara efektif gambar. Saat pemirsanya membeli penampilannya, keterampilan desainnya kurang penting dan citranya. Moss menandatangani kesepakatan senilai 3 juta pound untuk mendesain koleksinya sendiri, dan sejak itu diluncurkan jangkauannya segera terjual di luar. Desainer atau supermodel kolaborasi mungkin mahal, tetapi dapat meningkatkan file citra merek host. Selanjutnya. Baik, selanjutnya merek sebagai moneter nilai. Nilai moneter merek atau ekuitasnya adalah total mengukur dampak merek baik pada perusahaan maupun miliknya pasar. Pengukuran ini diwakili oleh konstituennya elemen dalam diagram baik. Cara mudah untuk mengukur merek. Untuk mengetahui apa yang orang pikirkan tentang berbagai elemen merek, seperti merek sebagai perusahaan, produk, layanan, itu adalah proses yang berguna. Namun perusahaan harus memutuskan umpan balik mana yang akan ditindaklanjuti, termasuk bagaimana membangun aspek positif atau membangun perubahan yang akan meningkatkan cara merek di persepsi publik. Perusahaan menggunakan agen komunikasi untuk mengikuti apa yang dikatakan tentang merek. Beberapa umpan balik yang berguna dapat ditemukan dengan menggunakan sumber-sumber berikut seperti dialog pemangku kepentingan dan para karyawan. Untuk dialog pemangku kepentingan, taktik yang digunakan oleh agen komunikasi dan konsultan untuk mengukur risiko, masalah dan reputasi perusahaan di antara pembentuk opini utama atau pemangku
skup kepentingan perusahaan lainnya. Untuk para karyawan, menawarkan sumber umpan balik yang bagus tentang merek. Perubahan merek besar apapun harus dilakukan dengan masukan atau minimal masukan dari karyawan. Bagaimanapun karyawan bertindak sebagai duta merek, ini juga akan membantu untuk berbicara dengan pemasok dan klien tentang persepsi mereka tentang merek dan layanannya. A timeline always work fine. Alat online despite dapat mengukur reputasi perusahaan atau melacak olok-olok online sehingga memperoleh pemahaman tentang persepsi orang tentang merek tersebut. Misalnya Teknorati, Takdiger, pencarian blog Google atau Yahoo Pipes. Fasilitas umpan balik situs web perusahaan adalah alat yang berguna untuk mengumpulkan umpan balik dan memantau faktor-faktor seperti tingkat layanan. Orang-orang cenderung menggunakan fasilitas semacam ini yang mengirimkan email langsung ke perusahaan untuk keluhan daripada masukan positif. Namun dengan melakukan itu, umpan balik negatif apapun disalurkan ke satu jalur dan dapat ditindaklanjuti. Next. Menetapkan tujuan dan KPI. Menentukan tujuan-tujuan dapat menetapkan tujuan 5 tahun, tetapi harus dipecah menjadi tujuan tahunan untuk mencapai target keseluruhan. Tujuan harus realistis dan spesifik daripada generik. Tetapkan KPI yang realistis. KPI selaras dengan tujuan bisnis dan bertujuan untuk menilai kinerja. Tetapkan skala waktu. Pengukuran perlu dilakukan secara berkala dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelanggan atau klien pada tahun tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania. Selanjutnya adalah model pengukuran merek. Ada sejumlah model berbeda untuk mengukur nilai merek, dari esoteris hingga analitis hingga yang sederhana. Dua metodologi pengukuran merek. Yang pertama adalah satu dari agen branding global Interbrand yang menerbitkan survei peringkat merek tahunan dengan Business Week yang disebut merek global terbaik. Lalu yang kedua adalah metodologi yang dibuat oleh agen periklanan yang Andrew Buchan. Pengukuran nilai merek oleh Interbrand menerapkan ukuran kuantitatif dan objektif untuk menentukan peringkat merek-merek top dunia. Interbrand melihat 3 area utama dalam analisis merek mereka. Yang pertama adalah peramalan keuangan. Interbrand mengidentifikasikan pendapatan bermerek yang dihasilkan dari produk dan layanan, kemudian mengurangi modal yang diinvestasikan merek seperti biaya operasi, tagihan tenaga kerja, dan pajak untuk mendapatkan nilai ekonomi dari bisnis bermerek. Kedua adalah peran branding. Hal ini bergantung pada sektor tempat merek beroperasi, karena merek mungkin menjadi pendorong utama pembelian di sektor mode atau wewangian, tetapi mungkin hanya menjadi satu atribut dari banyak atribut di sektor bisnis ke bisnis. Yang terakhir adalah kekuatan merek. Ini menilai profil resiko dari nilai merek saat ini. Profil resiko dapat melihat kerentanan masa depan suatu merek di sektor tertentu. Misalnya, merek perbankan retail sangat rentan selama periode krisis kredit, karena orang-orang telah kehilangan kepercayaan pada merek-merek ini. Dasar kekuatan merek ada 4. Pertama adalah diferensiasi, 2 relevansi, 3 harga diri, 4 pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gila. Pengukuran dalam proses bisnis dan pemasaran. Perusahaan cenderung melihat dampak dan nilai merek secara keseluruhan daripada nilai dampak langsung dari aktivitas pengembangan merek tertentu. Namun, mereka dapat mengambil tindakan yang akan menambah nilai pada merek bisnis secara keseluruhan. Pengembangan merek. Meningkatkan nilai dalam suatu merek adalah proses evolusioner daripada terjadi dalam hubungan statis dengan pasarnya. Oleh karena itu, strategi merek harus dimodifikasi ketika pengetahuan dan pengalaman pasar dan basis pelanggan merek meningkat. Menganalisis umur merek.
Sebuah merek akan melalui tahapan baik dalam persepsi maupun kinerjanya. Akan berguna untuk memetakan umur sesuatu merek, untuk melihat bagaimana merek telah berkembang dan menanggapi faktor eksternal dan internal serta perubahan nyata dan tidak berwujud. Tahap 1. Saat lahirnya sebuah merek, fokus utama adalah pada penentuan posisi yang jelas dan penetapan nama. Meningkatkan kesadaran merek mencakup tindakan seperti periklanan dan didukung oleh aktivitas pemasaran lainnya, seperti surat keluar, kampanye email, atau promosi dari mulut ke mulut untuk mendorong permintaan akan merek. Tahap kedua, kesadaran pasar yang jelas dan terukur tentang merek saat merek tersebut sudah mapan. Pada tahap ini, perhatian harus diberikan kepada kepuasan pelanggan untuk mendorong loyalitas pelanggan dan pembelian berulang. Tahap ketiga, sebuah merek yang telah berhasil akan mulai melihat bahwa loyalitas merek pelanggan cukup tangguh terhadap tindakan pesaing. Menggeser nilai. Ada banyak cara di mana ekuitas merek dapat memperoleh atau kehilangan nilai, tetapi tidak selalu berdampak pada harga saham perusahaan. Dampak negatif biasanya dikaitkan dengan hilangnya kepercayaan pada merek. Beberapa merek menjadi sasaran LSM, situs web, atau kampanye online. Gerilya karena praktis bisnis mereka tidak etis atau tidak menyenangkan. Namun, dampak ini terdapat status merek secara keseluruhan dapat bervariasi. Bertahan dari pers. Sebuah merek juga dapat dianggap sebagai poster child jika ada kepekaan tertentu seputar sesuatu masalah seperti pekerja anak pada 2008. BBC. Panorama program memuat cerita tentang pengecer kelas bawah, Primark, menggunakan pekerja anak dalam rantai pasokan di Inggris. Next, Ika. Belum keganti, Bill. Belum, Kak. Di gue udah keganti, coba bentar. Udah keganti belum? Coba, ganti lagi. Udah di bagaimana merek? Iya, bagaimana dampak merek. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk kelompok 4? Silakan. Kalau ada. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Brand features. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terkait dengan bab 6 yang berjudul tentang brand futures, yang terdiri dari Muhammad Hanif, Rania Farah, Nafa Zahran, Risma Adinda, dan saya Regita Andriani. Materinya itu yang pertama ada understanding brand trends, yang kedua the evolution of brands, yang ketiga ada key future trends, yang keempat ada industri perspektif digital, yang kelima ada industri perspektif brand strategi, yang keenam ada industri perspektif innovation, yang ketujuh ada moving the trends forward. Yang pertama itu ada memahami tren sebuah merek atau brand. Understanding brand trends. Kemampuan suatu brand untuk merencanakan masa depan sangat penting untuk kelangsungan hidup brand tersebut. Pandangan ke depan ini penting untuk perkembangan bisnis dan brand karena setiap brand perlu beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dengan pelanggan mereka, agar tetap relevan dengan pelanggan mereka, agar suatu brand dapat
tetap terhubung dengan pelanggan brand tersebut perlu menerapkan pengetahuan dan pandangan jauh ke depan untuk pengembangan brand yang mana hal tersebut membutuhkan keterampilan, kecerdasan, dan tingkat pengambilan risiko. Di sini terus mengintegrasikan tren ke dalam proses pengembangan merek. Untuk menyesuaikan tren dengan bisnis, maka perusahaan perlu menciptakan bisnis yang searah dengan bisnis dan merek. Untuk perusahaan besar, sekarang ini tren seperti berjualan di pasar online mungkin memerlukan perubahan yang signifikan. Terus ada menyesuaikan merek dengan tren. Pasar online sekarang semakin diminati karena konsumen sudah merasa nyaman memesan barang dan produk melalui web. Tren lain seperti perubahan perilaku masyarakat menjadi konsumtif dapat mempengaruhi masa depan perusahaan. Namun seringkali sulit bagi perusahaan untuk memperkirakan tren apa yang mungkin terjadi. Diperlukan kepercayaan diri untuk memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda. Terus melihat ke samping, ide-ide hebat bisa muncul dengan melihat cara dari sektor lain berinovasi. Ada kecenderungan dari beberapa perusahaan untuk melacak pesaing terdekat mereka untuk tetap menjadi yang terdepan atau menyamai produk dan layanan pesaing. Keahlian dalam memahami tren. Beberapa merek merupakan besar sering menggunakan dukungan dari para ahli yang bekerja di sektor tren dalam menganalisis dan memprediksi tren yang akan terjadi. Hal ini penting bagi merek internasional di mana tim pengembangan produk dan desain perlu tahu kebutuhan tren audiens di berbagai negara agar memiliki produk yang sesuai. Hal-hal yang tak terduga, tidak semua tren bisa diprediksi. Peristiwa tak terduga dapat berdampak langsung pada cara berpikir, bertindak, dan kegiatan konsumsi seseorang. Studi penelitian menunjukkan bahwa sifat dominan yang dimiliki konsumen Amerika Serikat adalah rasa takut, di mana hal ini mengubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang berhati-hati dan sadar dalam kegiatan konsumsi sehingga pembelanjaan yang tidak dianggap tidak perlu dilakukan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh peristiwa runtuhnya sistem keuangan Amerika Serikat dan Eropa yang pernah terjadi. Selanjutnya dibacakan oleh Risma. Selanjutnya evolusi merek. Brand evolution. Dunia branding sudah sangat berbeda dibanding dengan 20 tahun yang lalu. Terjadi perubahan dalam masyarakat dikarenakan perubahan besar dalam teknologi dan komunikasi global. Hal ini telah mengubah hubungan audiens dengan suatu brand. Saat ini, audiens memiliki banyak pilihan dan juga dapat memilih cara audiens berinteraksi dengan suatu brand seperti memfilternya, berinteraksi dengan mereka melalui berbagai media atau mengabaikannya. Next. Evolusi audiens. Masyarakat sekarang dapat membandingkan harga dan mencari penawaran yang terbaik dalam berbelanja secara online, serta mencari informasi tentang apa yang ada di balik produk dan layanan yang dibeli termasuk bahan-bahannya, informasi tentang sumbernya, dan asal produk. Hal ini telah memengaruhi konsumsi konsumen. Kesadaran dan pengetahuan audiens yang meningkat ini tidak menimbulkan ancaman bagi merek. Tapi hal ini berarti bahwa merek perlu berusaha untuk menjadi lebih transparan dari sebelumnya. Merek berjalan saat penurunan ekonomi. Penurunan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Meskipun begitu, merek harus tetap berinovasi, beriklan, dan berkomunikasi bahkan di saat-saat sulit sekalipun.
Naik turunnya ekonomi dapat menciptakan peluang bagi merek baru untuk berkembang. Selain itu, masa pacaklik menawarkan peluang bagi merek dan penyedia layanan yang lebih kecil untuk bekerja dengan baik, karena mereka dapat menawarkan kualitas dan fleksibilitas. Next. Evolusi yang kreatif. Lingkup branding dan pengaruhnya yang semakin luas sekarang menyebabkan sebuah merek dapat bereksperimen secara kreatif lebih dari sebelumnya. Kewajiban merek untuk berkomunikasi dengan sejumlah stakeholders dan audiens dari kelompok usia dan negara yang berbeda pada suatu waktu. Menciptakan berbagai tantangan yang kreatif mulai dari bagaimana perusahaan dapat menjangkau audiens yang sudah ada dan audiens yang baru, sehingga bagaimana audiens tersebut dapat merasakan keunggulan merek kita. Dari sudut pandang kreatif, hal tersebut merupakan peluang bagi suatu merek karena ada begitu banyak cara dan lingkungan baru yang dapat dijangkau oleh merek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rania. Yang ketiga ada tren utama masa depan. Terdapat 5 key future trends. Yang pertama ada teknologi. Teknologi telah mengubah hidup manusia dalam 2 dekade terakhir dan terus memiliki dampak besar. Teknologi sekarang telah berkembang menjadi jauh lebih terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunikasi, kerja, kehidupan pribadi, dan berbelanja. Yang kedua ada community and collaboration. Kerjasama dan ide baru dapat menyajikan produk dan layanan kepada masyarakat secara kreatif, akan memunculkan hasil kolaborasi di antara perusahaan dan berbagai jenis organisasi yang bekerja di seluruh sektor, seperti badan amal dan badan pemerintahan. Sustainability yaitu meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan dampak konsumsi pada generasi mendatang. Yang keempat, social conscience, memperhatikan kesehatan para tenaga kerja. Dan yang kelima, internationalization, mengembangkan potensi pasar ke pasar internasional. Yang keempat, ada perspektif industri digital. Industri perspektif digital. Apa dampak teknologi digital pada merek? Teknologi digital dan perubahan besar dalam perilaku konsumen telah menyamakan kedudukan. Saat ini, konsumen lebih terinspirasi oleh pengalaman interaktif yang immersif. Tak terlupakan, yang tidak hanya akan menangkap minat dan keterlibatan audiens, tetapi juga akan meningkatkan ekuitas merek pemasaran, penjualan, dan nilai pemegang saham dengan cara yang nyata dan dapat diukur. Itulah pelajaran utama dunia digital. Apa yang membuat merek hebat? Merek yang sukses di masa depan akan merintis inovasi dan interaksi. Hubungan saat ini antara media sosial dan branding. Apa hubungan saat ini antara media sosial dan branding? Menurut Anda, apakah semua merek harus hadir di media sosial? Jejaring sosial dan alat digital lainnya telah menjadi sistem operasi yang sangat diperlukan untuk kehidupan orang-orang yang telah memungkinkan pembuatan saluran individu yang mudah dan dapat diakses. Berbagi informasi, konten, dan pembaruan yang mereka inginkan dengan teman dan keluarga. Menurut Azaz Ahmed, co-founder dari AQQA, pemasaran modern bukan terutama tentang teknologi, ini tentang ide dan pengalaman yang menciptakan kemampuan berbicara, memberikan nilai hiburan nyata, atau layanan yang berguna kepada konsumen. Ini adalah masa depan pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. 5. Perspektif industri, strategi merek. Tiga tren teratas dalam pencitraan merek. 1. Merek regional akan memperbesar atau meninggalkan asalnya agar dapat lulus ke rangkaian merek global. Kelompok merek baru di pasar akan lulus ke panggung dunia. Mereka akan memperbesar dan meninggalkan asalnya untuk menjadi bagian dari rangkaian merek global. Kedua, mereka akan meminimalkan risiko penurunan melalui strategi portofolio merek hibrida. Strategi hybrid ini lebih selektif dalam meminimalkan risiko produk atau penawaran pasar yang lebih berbahaya. 3.
Membangun merek berbasis return on investment atau ROI. Manajemen merek berbasis nilai yang mengintegrasikan metrik kinerja bisnis dan menerapkan kontribusi bisnis merek bersih akan menjadi prinsip panduan Chief Marketing Officer. 6. Perspektif industri atau inovasi. Apa arti inovasi bagi bisnis? EMK. Ide inovasi dalam sebuah perusahaan kala berubah dari hanya tentang pengembangan produk dan layanan menjadi dipandang relevan dengan setiap fungsi bisnis dan bagian dari pekerjaan semua orang dalam pemasaran, penjualan, dan hukum, serta dalam pengembangan produk dan layanan. Perusahaan perlu berinovasi untuk melakukan berbagai hal dengan lebih baik dan lebih cepat. Mereka juga perlu berinovasi untuk memberikan ekuitas merek di berbagai model dan saluran distribusi. Inovasi adalah konsep luas yang mencakup setiap sektor. KW. Pengalaman merek adalah yang terpenting daripada menyampaikan bagian komunikasi. Merek harus memenuhi janji mereka secara holistik. Brands need to stick to good old-fashioned virtues and play that up. It's about not being afraid of who you are and shining a light on that. Matt Kingdon, co-founder What If. Memajukan merek. Baik, akan saya lanjutkan. Di bagian memajukan merek atau moving the brand forward, bagaimana kita mempelajari bagaimana merek tersebut bisa menjadi yang terdepan sekaligus bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jadi masyarakat sedang dalam proses transformasi setelah mengalami perubahan yang cepat seperti di bidang keuangan dan kesadaran. Dalam tahun-tahun atau dekade yang mendatang menjadi tahun-tahun yang transformatif bagi merek karena perusahaan mereposisi kemerosotan ekonomi seperti saat ini untuk menawarkan produk dan layanan yang baru. Selanjutnya, kualitas merek yang bagus. Pelanggan dan pasar yang selalu berubah memberikan pengalaman merek yang konsisten melalui pengalaman pelanggan dengan produk secara keseluruhan, seperti kemitraan dan kolaborasi yang berpotensi atau bermanfaat bagi masyarakat. Mereka perlu berkomunikasi dan beradaptasi untuk menciptakan pengalaman merek baru di generasi berikutnya. Selanjutnya, dampak perubahan. Tantangan merek yang besar akan berdampak pada merek yang lebih kecil saat tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang landscape. Sejak awal mendirikan merek, apapun seperti kejelasan, konsistensi, dan kesederhanaan dalam komunikasi untuk beradaptasi. Dengan merek yang selalu berubah, kemampuan merek untuk tetap otentik pada nilai akan lebih menantang dan berkembang. Jadi pada intinya merek itu harus dapat bertahan di segala kondisi. Selanjutnya tanpa mengurangi nilai-nilai ciri khas dari merek itu. Dan harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan konsumen di berbagai berbagai waktu seperti itu. Selanjutnya, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan? Dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5 tadi? Belum, Ibu Ika. Hai, semangat teman-teman. Oke, ya. Saya anggap kalau kalian tidak ada bertanya, berarti semuanya sudah paham. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, untuk UTS minggu depan, insya Allah, karena minggu depan kita sudah masuk UTS selama 2 minggu. Ya. Setelah itu kita masuk kuliah lagi seperti biasa. Masih tetap PJJ ya, masih tetap kuliah online, tenang aja. Untuk UTS yang dipelajari adalah soalnya kemungkinan bisa 5, bisa 50. 5 atau 50 maksudnya gimana, Bu? Iya, antara 5, kalau nggak 5 ya 50 soalnya. Oh, pilihan ganda maksudnya. Pilihan ganda kan, Bu? Nggak tahu, nanti lihat aja. Ibu bikin kita deg-degan aja. Jadi, pelajari semua yang sudah kalian buat
mulai dari awal ya, materi dari saya maupun nanti materinya akan saya upload di Google Classroom, silakan akses di sana. Kemudian hasil dari apa yang kalian presentasikan di pertemuan kedua ya, kalau nggak salah ya, pertemuan kedua dari buku Fundamental Branding, kemudian yang hari ini kalian presentasikan, kemudian materi-materi yang sudah saya sampaikan juga ya akan saya ambil dari situ. Gitu. Jadi kemungkinan insya Allah 50 soal pilihan ganda tentunya. Dan itu hanya, tapi ini saya belum buat soalnya, jadi bisa jadi 5, bisa jadi 50. Kalau 50 sudah pasti pilihan ganda. Tapi hanya bisa diakses melalui akun IBS. Jadi pastikan ketika nanti UTS kalian menggunakan email IBS ya untuk mengakses soal tersebut. Gitu. Ada pertanyaan terkait UTS atau terkait materi atau terkait apapun itu? Belum, Ibu. Sekarang belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Mungkin setelah ini teman-teman bertanya-tanya apa yang jadi soalnya kali Bu, nanti kan PG-nya kan 50. Apa yang jadi soalnya? Soalnya Iya, karena 50 banyak ya, jadi ya tentu materi semua yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan, yang sudah kalian presentasikan, makanya saya kasih waktu untuk bertanya, silakan. Atau kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, nanti tiba-tiba pas mau tidur atau pas mau makan, tiba-tiba ingat, oh iya saya mau nanya ini, gila aja. Iseng banget ya mau makan terus ingat kuliah. Kali ya, ada yang rajin banget, terus ingat, terus oh ya saya mau nanya, boleh ya langsung tanya mau japri, mau di grup, sebaiknya di grup, biar yang lain juga jadi tahu. Gitu. Kali aja ada yang punya pertanyaan yang sama tapi malu-malu mau nanya, jadi terjawab deh gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan mungkin terkait UTS. Saya udah mau selesai semester ini aja. Apa ya, Bu? Iya nih, Bu, cepet banget. Ibu kalau misalkan pilihan ganda nanti dari apa Ibu aksesnya? Maksudnya? Aksesnya dari Google, dari itu dong, dari email kalian, email IBS hanya bisa diakses menggunakan email IBS. Ya, Oh, jadi, di e-kampus juga gitu, Bu? Biasanya lewat e-kampus ya. Jadi Iya, soalnya di-share tetap soal. seperti biasa. Soalnya tetap seperti biasa. Kalian akses seperti UTS seperti UAS sebelumnya. Nanti di dalam soal itu baru kalian bisa lihat linknya gitu. Oh, baik Ibu. Jadi bentuk soalnya tuh nggak langsung saya kasih link terus kalian langsung isi, nggak. Jadi kalian tetap akan terima soal gitu dari pengawas ujian. Kalian tetap harus mengaktifkan kamera gitu. Tetap seperti biasa. Cuman saja nanti linknya itu ada di kertas soal. Nah, kertas soalnya itu yang perlu kalian buka. Aksesnya biasanya lewat mana? Lewat e-kampus ya? Iya, berarti kita nggak perlu ngumpulin gitu ya, Bu? Jawabannya berarti auto dari link. Nah, itu saya nggak tahu. Kayaknya gitu ya, kayaknya seperti itu. Atau mungkin kalian perlu screenshot atau apa gitu, saya belum tahu. Karena beberapa dosen menggunakan pola itu. Saya pikir daripada saya baca ribet, kan ada yang tulisannya kecil-kecil gitu. Saya kalau koreksi tuh rasanya kepala saya sakit gitu. Ada yang nulis kecil tuh udah gitu pas difoto, dia fotonya miring, disubmit miring gitu. Itu menyusahkan sekali. Kadang-kadang bisa jadi jawabannya udah sesuai gitu, tapi karena baca tulisannya kecil-kecil, apa ada yang hurufnya nggak kebaca gitu, terus kadang yang mana nomornya nomor satu di mana, nomor 2 di mana, kan itu biasanya saya membebaskan ya, terserah mau jawab nomor berapa dulu. Tapi karena yang teknis-teknis seperti itu kadang-kadang sangat mengganggu ketika koreksi, apalagi nih online gitu kan, saya harus buka mata selama, apalagi nih kalian 25 orang gitu. Nah, kalau pakai Google Form cepat gitu. Jadi makanya kenapa soalnya jadi banyak, jadi 50 begitu. Ya. Nanti teknis masalah apakah di foto atau gimana itu nanti coba ditanyakan ya ke akademik ketika sebelum UTS-nya dimulai gitu ya. Oke, Ibu. Saya hanya coba pakai metode Google Form, Google Form ya.
Google Form ini karena beberapa dosen, beberapa mata kuliah itu pakai metode ini gitu. Saya pikir wah, cuman ya lumayan bikin soal 50. Ekstra itu luar biasa. Makanya saya belum tahu apakah 5 soal atau 50. Kalau 5 soal berarti nanti kerja beratnya nanti dikoreksi. Tapi kalau misalnya saya buat bikin 50 soal berarti kerja beratnya di awal di pembuatan soal. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain pertanyaan? Nah, kayaknya udah siap nih UTS minggu depan. Karena nggak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, ini sudah sore banget ya. Saya rasa sudah melebihi, ya harusnya kita selesai jam berapa? Jam 17.50 ya, masih ada sebenarnya 15 menit lagi. Berapa? 10 ya? Ya, kurang lebih lah, 12 menit, 13 menit. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri perkuliahan kita sebelum UTS minggu depan? Nggak ada ya? Ya, cukup Ibu dari Ika, Bu. Oke, kayaknya udah lemes banget ini. Padahal tadi pagi kan nggak ngapa-ngapain kalian kan? Bu, Bikin Lila kayaknya paper, mau nanya. Bu. Iya, Bu, Kenapa? Lila mau nanya, Bu. Oh iya, Lila, silakan Lila. Dari tadi Kalau nanya kita metode buat besok boleh. Oh, nanya Mas Solid. Kenapa nggak besok aja sih? Saya dari pagi nih online terus kayak gini loh, depan kamera, depan Semangat laptop. Bu Ana, semangat Bu. Boleh Lila, silakan. Mau nanya apa Lila? Lila mau nanya apa? Abstraknya itu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris sih, Bu? Oh, abstrak. Untuk ini abstraknya bahasa Indonesia aja. Tahu kan isinya abstrak apa? Ya udah, thank you. Oke, bahasa Indonesia aja. Ya kalau nggak usah, saya nggak mau memberatkan kalian. Bahasa Indonesia aja. Ya, tahu kan isinya abstrak apa? Insya Ini Allah Ulan mau tahu, Bu. nanya. Ulan mau nanya. Besok deh kita bahas ya yang masalah abstraknya isinya apa kalau masih ada waktu. Ulan mau nanya apa, Ulan? Enggak, Bu, Ulan nggak mau nanya. Oh, saya pikir kamu raise hand itu mau nanya. Tadi Wulan geleng-geleng, Bu. Hanif, kenapa Hanif? Enggak Bu, semangat ya Bu. Ya Allah, kirain apa. Oke, ada lagi yang lain? Ibu, maaf deh, Bulan, jadi mau nanya, Bu. Iya, silakan, Lan. Buat metolit, itu yang dimasukin itu abstrak juga dimasukin ke besok presentasi nggak sih, Bu? Soalnya kan Ibu Abstrak mah nggak usah. Kalau di aja. presentasi abstrak nggak usah. Nanti pas kalau presentasi kan isinya aja kan yang di presentasi, maksudnya mulai pendahuluan sampai conclusion. Kalau conclusion terus ada referensi lah dikit kan. Kalau di nanti ketika ngumpulin pas UTS baru deh harus ada abstraknya. Kalau presentasi mah nggak usah, ngapain nih presentasi terus ada abstrak juga. Oke, Bu. Ya. Bu, ini kayaknya Hanif juga mau nanya, Bu. Ya, silakan. Mungkin Hanif. Kayaknya udah sore gini nggak usah dilempar-lempar. Makasih ya, Bu. Iya, betul, Hanif. Ini teman-teman Tadi soalnya Hanif mau udah kayak, nanya, udah dong Bu. jangan ada yang nanya, ini udah sore, udah mau maghrib, lapar, pada kayak gitu pasti Bu. Semangat dong. Saya aja hari gini masih semangat nih. Tahu nih teman-teman, semangat dong teman-teman. Kita juga semangat kok, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Iya Bu. Boleh, Hanif Bu. di belakangnya apa tuh Hanif? Monster Bu. Oh, monster ya. Ini monster di film kartun Naruto, anime Naruto Bu. Oh ya, siapa? Saya juga Namanya Kyuubi Bu. Oh, Kyuubi. Kyuubi itu semangat banget Bu. Makanya saya selalu semangat kalau kelas karena ini Kyuubi. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Ya Bu. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akhirnya